Halo guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya, amin. Masih lanjut di dong gua Martial Master. Jadi seperti biasa, jika kalian suka tinggal subrek aja ya. Oke, gaskeun. Setelah putaran pertama selesai, di putaran kedua ini, Yao Qianzu berhadapan dengan Hua Feiwu, yang kabarnya ia adalah orang terkuat di sekte Liuxian setelah Hua Tiandu. Wah, pasti menarik cuy. Aku tidak berharap lawanku ternyata jalang sepertimu. Dan Qianzu menjawab, emangnya kau ini peri? Dasar sampah, berani memanggil orang lain jalang, kaulah jalang yang sebenarnya. Setelah itu, pergelutan pun dimulai. Dengan jurus guntur bulan hembusan angin, Qianzu berhasil mematahkan serangan Hua Feiwu. Bahkan serangan berikutnya yang merupakan jurus tapak abadi 1000 tangan milik Hua Feiwu juga berhasil dipatahkannya. Mungkin kesal karena teknik miliknya hanya seperti semut menggigit, ia pun mencoba untuk melakukan serangan jarak dekat. Anjing motor lah. Mungkin kesal karena teknik miliknya hanya seperti semut menggigit, ia pun mencoba untuk melakukan serangan jarak dekat. Namun lagi dan lagi, itu semua tidak membuat Qianzu gentar, apalagi terluka. Dan pada akhirnya, dengan jurus badai angin salju, Yao Qianzu pun berhasil memenangkan pergelutan ini. Lalu kemudian, dilanjut dengan pertarungan singkat antara jenius Pak Siguisian dengan jenius dari dinasti Wei. Bahkan, si Lord Qinchen berkata, kalau orang-orang itu satu tingkat lebih hebat daripada jenius dari dinasti Wei. Wah, makin menarik aja nih. Lanjut. Singkat cerita, Tuan Muda Leng Wushuang, ia berhadapan dengan Lao Wu, jenius dari Pak Siguisian. Tuan Muda Leng berkata, kau bukan lawanku, menyerahlah. Kurangi omong kosongmu dan tunjukkanlah kemampuanmu. Dan aku tidak tahu apakah kau bisa melakukan itu. Lalu pergelutan pun dimulai. Di sini Leng Wushuang sedikit kagum dengan kemampuan Lao Wu yang bisa menghancurkan kipas semesta miliknya. Dan di sudut lain, Lao Wu sudah bersiap untuk serangan dadakannya. Akan tetapi, ia berhasil dipukul mundur oleh Tuan Muda Leng. Wow, Lao Wu berkata, inikah kekuatan dari seorang jenius? Aduh, aing sangat kecewa cuy. Dahlah, lanjut. Si Lord Qinchen dibuat kaget ketika melihat jurus dari Lao Wu yang ternyata sama persis dengan latihan pembakaran darah yang pernah dilakukan Yan Wuji waktu di kompetisi 5 kerajaan. Kembali ke pertarungan, dengan jurus cakar darah iblis surgawi, Lao Wu sangat yakin akan memenangkan pertarungan. Namun terlepas dari itu, Tuan Muda Leng juga tidak selemah yang ia bayangkan. Dan yap, dengan teknik 7 titik bintang kematian, akhirnya si Lao Wu berhasil ditumbangkan. Namun masih saja Di Tianyi mengejek Tuan Muda Leng karena hanya untuk membereskan sampah dari 5 kerajaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan itu benar-benar mencoreng 3 jenius surgawi dinasti Wei. Singkat cerita, pertarungan selanjutnya giliran Wang Qiming. Di sana demi membereskan pergelutan dengan cepat, Wang Qiming pun mengeluarkan teknik niat pedang miliknya, yang dimana itu jelas membuatnya lolos. Si Lord Qinchen juga berkata, kekuatan Wang Qiming sudah meningkat dengan cepat. Tak hanya niat pedangnya yang sudah menembus tahap awal,
juga membentuk gaya pedang yang unik dengan sendirinya. Setelah itu, dilanjut dengan jenius dari Park Sigwisian, ia bernama Jiaoji. Dan karena ia merasa cukup kuat, ia pun menyuruh lawannya untuk segera menyerah. Dan sontak orang-orang di luar arena, mereka bertanya-tanya tentang hal itu. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Sementara dari pihak si Jiaoji seakan tidak kaget lagi. Ia hanya mengatakan temperamen Jiaoji memang selalu seperti ini. Ditambah si Jiaoji tengah marah karena si Lawu baru saja dikalahkan. Kembali ke pertarungan, si Jiaoji ini mulai menampakkan kekuatannya yang mampu menahan berbagai jenis serangan lawannya. Saking overpowernya, ia sama sekali tidak melakukan apapun ketika diserang oleh serangan bertubi-tubi. Lalu kemudian, hanya dengan satu jari, Jiaoji berhasil mengalahkan musuhnya itu. Singkat cerita, sebelum kembali ke kelompoknya, si Jiaoji ini masih sempat meledek dulu Tuan Muda Leng cuy. Sedangkan para peserta lainnya, mereka menduga kalau pertahanan si Jiaoji ini sudah menginjak tingkat Martial Ancestor. Lalu saking kagumnya, orang ini mengatakan, sejak kapan Park Sigwisian memiliki jenius yang semenakutkan ini? Bahkan hebatnya, Raja Linggu pun mengakui kalau kekuatan orang itu bisa jadi jauh di atasnya. Dan yang paling ia takutkan adalah karena Patriark Nian Shuo sudah dibunuh oleh emaknya Qin Chen. Jika halnya mereka membalaskan dendam, maka akan merepotkan. Di dalam sana, si Qin Chen juga ikut berkomentar. Entah itu latihan ataupun kekuatan mental, keduanya sangat berbeledagan. Dan karena dasar itulah, si Qin Chen mengatakan kalau orang-orang ini bukanlah dari Park Sigwisian, melainkan orang-orang yang menyamar. Dan entah siapa dalang dibalik semua itu. Seusai itu, satu persatu peserta pun dimenangkan oleh orang-orang dari yang katanya dari Park Sigwisian ini. Dan dilanjut dengan beberapa pertarungan dari kelompok 5 kerajaan lainnya. Hal itu membuat 8 orang dari 5 kerajaan berhasil mencapai ranking 24 ke atas, yang membuat si Di Tianyi sangat marah. Singkat waktu, eliminasi pertarungan babak ketiga pun melaju lagi. Yang tadinya 24 teratas menjadi 12 teratas, membuat semua orang menjadi waspada karena kali ini orang-orang kuat sudah benar-benar tersaring dan bahkan warisan pun sudah di depan mata cuy. Dan ketika si juri sudah membuka tahapan eliminasi ketiga, pertarungan ini pun dimulai dengan beberapa pertarungan dalam satu waktu. Dan salah satu dari itu, si Wang Qiming menjadi yang pertama. Sambil dibekali wejangan dari si Qin Chen agar berhati-hati karena musuh yang dihadapannya itu bukanlah orang lemah. Ia pun memulai pertarungan dengan sangat berhati-hati dan juga menakjubkan cuy. Dan di pertarungan lainnya, ternyata Hua Tiandulah yang memulai pertama. Sesudah beberapa serangannya tidak mempan kepada Hua Tiandu, dirinya pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun sangat disayangkan cuy, part ini bersambung. Seperti biasa nanggung banget ya cuy ya. Ya dimaklumlah, video aslinya juga cuma 10 menit kurang cuy. Jadi ya seperti itu cuy. Oke Sobat Capruk dimanapun kalian berada. Nah buat yang minta-minta bang subscribernya tampilin, nah udah ditampilin ya. Jadi jangan lupa di subrek, oke? Biar kayak channel sebelah. Asik. See you next video. Thanks for watching and goodbye.